Baik, kembali lagi bersama tutorial CAD-CAM. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan belajar tentang menggambar 3D lanjut. Jadi penggambaran 3D untuk SolidWorks ada yang dasar seperti extrude, revolve, dan juga teman-temannya ada banyak ada di atas ini. Hari ini kita akan menggunakan fitur-fitur yang lanjutan ya untuk penggambaran 3D. Kira-kira gambarnya seperti ini. Bisa dilihat ya, cukup rumit dan kompleks, tetapi ini levelnya masih menengah ke tengah ya. Tidak terlalu susah jika tidak terlalu gampang. Baiklah, langsung saya lanjutkan. Pertama kita akan membuat persegi panjang dulu ya, yang ada di bawah, rectangle ukuran 100 dikali 90. Kita menggunakan top plane seperti biasa. Kita sketch dulu ukurannya 100 kali 90. Nah, kita pelan-pelan kasih dimensi di sini 90. Ya, 90. Kalau sudah seperti biasa di exit sketch. Kita tambah isometrik, kemudian kita extrude setebal 30. Oke, baik, kita langsung lanjut membuat lingkaran yang ada di depan. Lingkaran yang ada di sini ya, bisa saja langsung kita sketch. Pertama yang diminta adalah R10. R10 artinya apa? Berarti diameternya adalah 20. Nah, untuk R10 ini lubang total ya, jadi kita extrude cut tembus sampai belakang. Extrude cut ya, bukan yang lainnya, nanti jangan sampai salah pencet, repot jadinya. Oke, langsung saja through all. Artinya apa? Dilubangi, menembus semua tembok atau bagian 3D yang ada. Kalau blind itu kita menentukan dimensinya. Oke, sudah jadi. Seperti ini. Selanjutnya ada R20. Masih dengan plane yang sama, kita sketch lagi di sini. Kita buat R20. Artinya apa R20? Berarti diameternya adalah 40. Oke, ini enggak terlalu dalam ya, cukup 5. Cukup 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi memang sesuai permintaan ya, sesuai dengan gambar kerja yang ada. Kita ubah menjadi blind. Nah, di sini kedalamannya 5. Nah, karena di sini minta 2 sisi, kita bisa ya menggunakan fitur mirror. Ya, ini right plane. Kita akan mirror untuk extrude cut ini ya. Menggunakan, sebenarnya bisa digambar manual, tapi biar lebih lanjut ya, kita pilih face plane-nya dulu. Kita pakai di sini ada yang namanya right plane. Oke, langsung extrude cut-nya tembus di belakangnya. Ya, udah jadinya seperti ini ya kira-kira. Baiklah, kita langsung lanjut saja. Untuk bagian kita buat yang depan dulu ya, yang lebih gampang. Kita buat bagian depan sini. Ukurannya 40. Di sini dikalikan 20. Jaraknya ada 25 ya tadi. Kita sketch di sini seperti biasa. Buat garis ya, di sini kita buat garis. Ukurannya bebas dulu aja, nanti baru kita kasih dimensi.
Oke, jadi kalau sudah selesai seperti ini sekalian ditutup ya. Kita kasih dimensi untuk panjang, lebar, dan juga untuk filletnya. Di sini ada 40. Pertama kita kasih dimensi ini sejauh 40. Terus kemudian lebarnya ada berapa? 20 ya. Lebarnya di sini ada 20. Oke, selanjutnya ada jarak dari pojok ke sini adalah 25 ya. 25, kemudian dikasih fillet 2. Harusnya ini ya, menunya diganti fillet dulu, radiusnya 2 kali R4. Maaf, radiusnya 4 ya, 2 kali R4. Oke, kalau sudah langsung saja kita kembali ke exit sketch. Kita extrude cut sedalam berapa? Ketebalan 15. Extrude cut ya 15. Nah, di sini sudah ada. Kita tambah lebih tebal. Oke, kita langsung lanjut ke bagian sketch yang kita buat yang belakang terlebih dahulu atau tengah. Sebenarnya bisa sama saja, kita buat semisal untuk tengah dulu ya. Untuk tengah ada di front plane, kita buat sketch di sini. Nah, di sini kita akan membuat, memang ya dalam desain ini susah-susah gampang dan bisa dibilang seru, tapi kadang juga bikin pusing. Kita buat lingkaran di sini dulu ya, di pinggir. Kita buat garisnya dulu. Nah, kesalahan garis sampai pojok. Kita buat garisnya sampai ujung pojok di sini ke sini. Oke. Setelah itu kita buat lingkaran ya, lingkaran sebesar R berapa ini? R10. Berarti kalau R10 itu artinya apa? Agak kesini aja biar R10 di sini berarti diameternya 20. Udah ya, kalau sudah kita kasih relasi antara ini dan ini. Kita close dulu semua dimensionnya. Ini bisa kita kasih coincident, artinya apa? Mepet. Kemudian yang atas kita kasih relasi tangent ya, seperti biasa. Banyak ya berjumpa tangent di dalam 3D modeling. Terus kemudian kita lanjut, di sini ada ukuran sebesar yang 20 ya. Oke, kalau sudah kita trim. Di sini untuk kurva-kurva yang tidak perlu bisa di trim ya. Oke. Kira-kira kurang lebihnya seperti ini. Bisa ya. Kita exit dulu. Penting sudah memenuhi. Untuk ketinggiannya belum ya tadi. Kita ulang lagi. Ketinggiannya 40. Seharusnya kalau sudah diberi 40 akan fully defined. Artinya apa? Dimensinya sudah terdefinisikan semuanya. Oke, kita akan lanjut.
Ya, kita extrude setebal berapa dari tengah? Setebal 10 ke belakang. Extrude. Oke, jaraknya dibalik dulu ya, setebal 10. Oke, kalau sudah, kita bisa melanjutkan untuk bagian yang lain. Selanjutnya kita akan membuat bagian belakangnya terlebih dahulu ya. Bagian belakang kita bisa memanfaatkan beberapa fitur, tapi di sini saya akan mencoba menggunakan offset plane untuk reference di belakangnya. Jadi dari front plane kita mundurkan sejauh berapa? Setengahnya tadi 45. Oke. Ya, bisa kita sketch dulu ya. Mungkin ini untuk ininya bisa kita sembunyikan sebentar ya, supaya kita gambarnya lebih leluasa. Oh, tidak bisa ya, tidak apa-apa. Kita akan lanjut menggambar. Jadi nggak masalah ya, meskipun nanti ada tabrakan sedikit di gambarnya, tetap bisa jalan. Oke, langsung saja untuk ketinggiannya berdasarkan gambar tadi. Ambil titik di sini ya. Ketinggiannya adalah R40. Berarti tingginya ada tambahan sedikit ya, tadi 20 dan 40, berarti sekitar 60 ya. Kita nggak apa, kita estimasi aja, nanti bisa dikasih dimensi. Ya, kurang lebihnya di sini. Kalau sudah, kita buat lingkaran. Lingkarannya di mana? Di bawahnya sini ya. Cukup agak besar R-nya. Radiusnya ada 40. Kurang ke kanan dikit. Agak sini ya, kira-kira 40. Nah, kira-kira seperti ini. Terus kita kasih jarak ini dan bawahnya berapa? Sekitar 20. Agak turun ke bawah. Terus setelah itu ini di sini ya, ke kanan kita buat relasi seperti biasanya, yaitu sekali lagi kita jumpa dengan ya tangent lagi. Tidak apa-apa, sering-sering ketemu dengan tangent. Nah, ini kita buat 60. Oke, seharusnya secara otomatis kalau ukurannya sudah benar, garis yang atas ini akan bersinggungan ya dengan ini. Kita buat tangent. Kalau sudah, kita buat nanti di trim ya, yang penting udah bersinggungan terlebih dahulu. Terus kita buat lingkaran di dalamnya. Ada lingkaran dengan ukuran berapa ini? R15, artinya apa? Diameternya 30. Oke, kita lanjut, kita trim yang tidak perlu seperti biasa.
Ini juga ada ya beberapa garis-garis yang nggak kepakai di atas ini. Di sini untuk sementara sudah ya untuk yang di atas. Dilihat garis yang di atas ini untuk smart dimension, formalitas saja ya, supaya nanti bisa akhirnya kembali lagi bisa dilihat dengan baik dan kita kalau sebisa mungkin fully define ya. Artinya apa? Sketsnya bisa benar-benar tertutup semua. Oke, kita langsung saja mengekstrud. Untuk yang samping, ini tadi garis bawahnya kita tambahkan dulu untuk garis yang bawahnya. Oke, kita lanjut saja. Harusnya langsung bisa diekstrud dengan ketebalan 15 ya, ke depan setebal 15 ke depan ya, jangan ditambah, jangan dikurang. Oke. Baik, selanjutnya kita kurang 2 bagian lagi ya, akan selesai. Kita selesaikan yang ini dulu, R40. Bisa kita nggak pakai plane, kita sketch di belakangnya. Di sini juga boleh. Nah, di sini kita ada gambar R40. Sebenarnya langsung ya, ini kalau kita ambil titik potongnya sini otomatis R40. Kasih dimensi, cek ukurannya. Nah, ini tidak perlu ya, karena sudah ada ukurannya sesuai dengan panjang ini, sudah memenuhi syarat. Seperti biasa kita kasih garis dulu supaya bisa dibuat 3D ya. Oke, kita trim. Nah, untuk desain seperti ini kita bisa menggunakan strategi masing-masing ya, yang cepat seperti apa. Karena ini video tutorial, saya buat pelan-pelan, nanti kalau tidak dijelaskan juga bingung yang melihat. Oke, langsung saja kita ekstrud sejauh 10 ke depan ya, ini dibalik jaraknya sejauh 10. Baik, yang terakhir kita akan membuat gambar di atas. Ini adalah bagian yang agak tricky sedikit ya. Kita sketch di bagian atas ini. Nah, untuk di sini sendiri kita ada beberapa acuan ya. Kita bisa mengambil ini, titik ini untuk membuat garisnya. Itu anggap saja di sini, kemudian ya kita pinjam garis di sini ya. Oke, di sini garisnya kita buat vertikal dulu ya. Ini sepertinya yang bawah dipastikan bentuknya horizontal. Oke, terus untuk jaraknya kita buat 35. Artinya apa ya? Ini sudah ya, sudah terdefinisikan di sini. Tidak perlu dikasih lagi untuk ngecek aja tadi. Langsung saja kita buat 2 lingkaran. Yang pertama di sini ada R. Oh, ini kita buat belakangan saja ya, karena nanti untuk extrude cut. Nah, kita bisa menggunakan arctangent untuk membuat kurvanya di sini. Nah, ini otomatis ukurannya pasti akan sudah 35 karena atas tangent, bawah juga tangent. Kita bisa cek.
Ya 17,5 kalau dikali 2 pasti 35. Untuk ngecek aja ya, jadi dimensinya tidak usah dikasih. Oke, baik, kurang lebihnya sudah seperti ini. Untuk memenuhi syarat yang lain-lain kita bisa ya untuk fully define. Ada beberapa orang yang biasanya sangat strict dengan istilah-istilah fully define dan yang lain-lain. Tapi kalau saya sendiri biasanya kadang kalau ada yang biru yang penting dimensinya jelas tidak apa-apa. Tapi memang beberapa engineer strict ya. Contohnya kayak gini, ada dimensi yang ukurannya lebih sampai 64. Tetapi tidak masalah karena kita ngambil patokannya dari sini, dan ini titik 0 pun sudah tidak ada korelasinya yang banyak dengan hal yang ini. Oke, langsung saja kita hapus, nggak apa. Kalau mau semisal fully define pun ya tinggal dikasih ini aja. Semisal ada dosen atau senior yang ayo harus fully define ya udah kasih jarak ke titik 0 supaya jelas referensinya. Ini sebagai contoh aja ya. Yang penting ini tadi sudah 35, radiusnya sudah benar, aman. Oke. Nah, kita extrude sedalam berapa ini tadi? 10 ya, sekitar 10. Sedalam 10. Extrude 10 ya, sedalam 10. Ini sebenarnya bertabrakan pun tidak apa-apa karena mereka nanti akan merge secara otomatis. Oke, kalau sudah atasnya seperti ini sudah oke ya. Sekarang kita buat persegi yang ada di bawahnya ini. Yang ada di bawahnya kita menggunakan sketch yang di atas ini sebenarnya nggak apa ya, biar mudah aja. Untuk perseginya kalau ada strategi yang lain juga boleh, semisal pakai plane yang bawahnya. Ini sebagai contoh saja ya. Oke, kita buat ukuran perseginya seperti ini. Kira-kira ya ukurannya fix ya, sama 20-an. Untuk ngecek aja, ini dilihat 20 ya, ukurannya 20 kali 20. Sekali lagi kalau mau fully define juga silahkan. Kalau saya sendiri ya kembali lagi tadi sudah saya sampaikan, tidak terlalu strict karena kadang ada gambar yang memang rumit nih. Kalau kita memikirkan 100% fully define ya nanti nggak akan selesai-selesai. Dan langsung saja kita extrude. Tahap lain, kita extrude-nya nggak usah masukkan angka, kita pilih up to surface. Kita taruh bawah sini ya, otomatis nabrak ke yang bawah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu apa? Bagian terakhir. Oke, langsung saja kita sketch yang atas ini lagi ya. Untuk lingkaran sebesar diameter apa? Kita lihat dulu bersama-sama ya, diameter 15 yang akan melubangi sampai ke bawah. Oke, baiklah kita langsung saja. Ya, diambil senternya, kita pinjam senternya ini. Artinya apa? 7,5 R-nya atau diameternya 15. Oke, baik. Kalau sudah langsung saja kita extrude cut. Nah ini kok nggak ada birunya ya, karena nggak ada surface-nya. Kita kembalikan ke plane. Kita buat berapa ini? 10 ya. Oke, sudah selesai. Kira-kira gambarnya seperti ini ya kurang lebihnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa komen. Kalau merasa mendapat ilmu baru, ya bisalah di like atau di subscribe. Sekian dan terima kasih. Salam desain. Sampai jumpa di lain kesempatan.